Assalamualaikum guys. Apa kabar teman-teman? Apa kabar YouTube? Bagaimana kabarnya di tengah wabah yang sedang melanda di Indonesia? Semoga kita tetap baik-baik saja, tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas mengenai COVID-19 tracking. Saya menggunakan aplikasi Android Blink, kemudian menggunakan Wemos ESP8266 dan OLED 1.3 inch dengan spesifikasi 128x64 pixel. Dan ini adalah Oasis Tag. Ya, oke, ini adalah tracker yang saya ambil dari GitHub. Saya parsing dari data JSON yang ada di coronavirus tracker. Nanti link-linknya akan saya tampilkan di description di bawah. Di sini saya menggunakan Blink dengan server lokal. Server lokal kita menggunakan ORANGPi ya, menggunakan ORANGPi. Nah, di sini dari parsing data JSON tadi itu nantinya kita tampilkan di LCD. Jadi dari banyak sekali negara-negara saya hanya menampilkan akumulasi. Kemudian Indonesia, Cina, Italia yang paling luar biasa, yang paling kita harus belajar dari sana. Kenapa? Karena Italia, kita tahu bahwa Italia di awal-awal terjadinya wabah ini dia terlalu santai, tidak serius menghadapinya. Nah, kita harus belajar dari sana agar tidak terjadi di Indonesia. Kemudian ada Singapura. Oke, jadi ada 5 data itu ya. Ada 5 data yang saya ambil dari parsing. Oke, lanjut ke skematiknya dulu. Di skematiknya ini saya menggunakan, nah ini OLED SSH 1106 ya, 1,3 inch. Karena ada OLED SSD 1306 yang 0,96 inch, lebih kecil. Kalau yang ini lebih besar sih, 1,3 inch. Nah, ada VCC, ada ground, ada SCL, SDA. VCC itu ke 3,3, groundnya ke ground ya, SCL-nya ke D2, SDA-nya ke D1. Nah, itu aja, simpelnya gitu. Dan karena ini menggunakan busnya I2C, jadinya lebih simpel, cuma 2 kaki aja, SCL, SDA gitu. Nah, kalau mau bikin ini PCB-nya tinggal seperti ini, udah jadi PCB-nya. Simple aja kalau untuk yang menampilkan di LCD ini. Oke, kita ke ini, ke aplikasinya, ke sketchnya. Sketchnya saya menggunakan Blink ya, menggunakan Blink library 0,61 sekarang. Kemudian ada wire, sudah ada sebelumnya. Ini SSD dari ThinkPulse ya, dari ThinkPulse, jangan yang lain, karena yang lain belum tentu bisa jalan. Nah, ini SSH 1106 yang saya gunakan, SSH 1106 wire.h. Oke. Kemudian OLED display UI untuk user interface-nya, yang bikin slideshow-nya itu, slide dari kanan ke kiri. Itu yang apa namanya, yang ini yang bertanggung jawab. Ada time lapse untuk clock-nya. Kemudian ada ini HTTP client untuk bikin get JSON-nya. Nah, ini JSON-nya untuk parsingnya itu menggunakan library JSON. Ada OTA juga,
OTA dan ESP DNS ini adalah satu kesatuan ya. OTA ini harus dimasukkan karena kita nantinya mau update secara over the air. Ini adalah WASIS logo. Nah, WASIS logo itu kita bisa bikin dari Photoshop. Kita bisa nanti bikin resolusi 36x36. Resolusinya kecil memang. Kemudian kita bikin paling hitam. Setelah hitam kita bikin grayscale. Setelah grayscale nantinya bikin jadi bitmap. Ya oke, layarnya jadi bitmap. Kita nanti bisa dari bitmap itu mungkin ada titik-titiknya yang perlu kita betulkan dulu. Kita simpan sebagai BMP. Kita kita cari online converter dari bitmap ke XBM. Nah, nanti di XBM itu open dengan Notepad, nantinya muncul seperti ini. Ambil aja ini dari XBM itu, copy ke sini. Kalau mau menggunakan logonya yang kalian suka. Nah, ini yang SSH 1106 wire, inisialisasinya D1, D2, ini SDA, SCL, ini alamatnya dari displaynya, OLED-nya. Ini NTP servernya saya gunakan ID pool ntp.org. Time zone-nya adalah 7, Indonesia 7. Kalau satu itu CET ya, Central European Time atau UTC. Nah, ini untuk NTP-nya masih. Nah, ini adalah SSID-nya. Ini WiFi-nya kita. Akses point-nya menggunakan apa? Ini saya menggunakan WASIS tag tanpa password karena memang open. Ini adalah server Blink-nya kita. Server Blink-nya yang saya bikin di ORangP. Ini title. Ini integer untuk ngambil parsingnya. Kemudian ini widget untuk Blink, ada terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5. Terminal 1 untuk akumulasi semua negara, Indonesia, Cina, Italia, dan Singapura. Oke, nah ini adalah untuk ini ya, milis ya, yang tampil counter di kanan atas itu yang ini. Kemudian ini yang time now, ini yang kiri atas jam ya kan, terus yang paling bawah itu yang ini tanggal, date now. Kemudian yang ini adalah frame ke 1 itu logo dan title, titlenya. Kemudian yang ini adalah ini yang kedua untuk menampilkan akumulasi semua negara, dan ini adalah yang nge-write ke terminal. Jadi terminal 0, V0, virtual pin 0 itu mau diisi apa? Itu ini. Kita clear dulu ya, biar nggak menumpuk. Karena kalau nggak di clear dia numpuk. Numpuknya ke bawah sih. Numpuknya ke bawah gitu. Jadi ini bisa scroll sebenarnya ini. Terminalnya bisa scroll. Kalau kalian nggak mau terminal clear ya dihilangkan, nanti tinggal scroll gitu. Ini terminal ini yang drawing yang keempat, terminal 3, ini yang draw ke-5 sama ke-6. Oke, dan ini adalah kalau mau kalian nambahkan bisa sampai draw 7, draw 8, dan ini nanti yang ditambahkan. Ada berapa? 6, 7, 8 gitu. Sampai mungkin keterbatasan dari CPU-nya ESP8266. Sampai berapa? Ini adalah NTP-nya. NTP-nya dapat dari contoh sebenarnya, dari NTP khusus untuk ESP8266. Kemudian ini request tiap 60 detik. Request ke ini saya bikin ya di domainnya saya ini. Nah, ini saya bikin. Kalau kalian mau bikin di domain sendiri, ini download aja PHP-nya ini. Ini untuk indeks PHP untuk Indonesia. Nah, ini adalah JSON ya. Jadi dari HTTP GET itu kita dapat string
tapi dari stringnya itu kita masukkan ke char JSON, ke array char-nya 500. Nah, dari JSON ini kita masukkan jadi doc. Nah, dari doc, dari JSON masuk ke doc. Nah, kita ini sebenarnya jika doc-nya itu update, maka masuk ke ID tanggal. Kalau doc-nya itu negara, masuk ke negara. Kalau doc-nya itu positif, mau masuk ke positif. Kalau doc-nya meninggal, ini masuk ke meninggal ini. Kalau doc-nya sembuh, masuk ke sembuh. Dan berikutnya ini serial print hanya untuk untuk ngecek ya, apakah betul-betul sudah tampil gitu, apakah betul-betul sudah dapat datanya. Nah, request kedua sama sih, ini Itali, request ketiga Cina, request keempat Singapura, request kelima Lattes itu adalah semua negara, akumulasi semua negara. Nah, ini kalau nilainya adalah lebih dari puluhan ribu, nanti dibatasi ya, biar lebih mudah dibaca. Jadi 10.000, nggak cuma 10.000 gitu, tapi ada 10,000, mau koma, mau titik, kita bisa rubah di sini, mau titik mau koma sini. Udah, ini adalah setupnya. Ini yang bertanggung jawab ke tampilan, ke user interface. Targetnya adalah 60 fps. FPS-nya adalah frame per second. Kemudian ini indikatornya bisa kanan, bawah, atas, kiri gitu. Ini ya frame init, flip vertically, karena kalau tidak di flip nanti ya terbalik sih. Terbalik. Nah, ini adalah yang 60 detik tadi ya. Tiap 60 detik ada schedule untuk request data. Tiap 60 detik request data gitu. Ini Arduino IDE OTA sampai di sini, sampai di ini. Oke. Kalau yang ini adalah NTP-nya tiap 300 milisecond. Nah, ini adalah inisialisasi untuk yang HTTP GET-nya tadi, untuk get HTTP kodenya. Kenapa saya taruh juga di sini? Karena ini hanya untuk pertama kali sih sebenarnya. Karena kalau tidak saya gunakan tidak saya masukkan di sini, nanti saya nggak dapat data. 60 detik pertama nggak dapat data, nggak ada yang bisa ditampilkan. Jadi harus ada inisialisasi di sini. Sampai ke 5 sudah. Loopnya adalah blink run, timer run, dan Arduino OTA untuk handle over the air upload. Nah, ini tinggal upload, nanti kita ketahuan kalau selesai upload atau ada di tampilan LED-nya, di OLED-nya itu nampil progress bar-nya gitu. Progress bar-nya itu tadi yang di sini sebenarnya ada di mana? Di setup ini. Nah, ini adalah, nah ini, yang ini adalah draw-nya untuk progresnya, ini progresnya, ini progresnya, ini yang restart, kemudian ini yang ready for OTA dan tampil IP. Dah gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa memberikan tutorial yang lebih terbaru lagi untuk kalian semua, agar bisa saya semangat untuk bikin tutorialnya untuk teman-teman yang lagi belajar Arduino, karena memang ini lagi bulan ini adalah Arduino D tanggal 21 Maret, Arduino D 2020. Oke, tetap semangat,
kita bantu Indonesia untuk kita bantu Indonesia untuk melawan coronavirus COVID-19 agar kita bisa menjadi negara yang lebih kuat, lebih maju, dan lebih sehat. Dan jangan lupa kita semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe lagi ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.